Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Udah 1 bulan ya, udah 1 bulanan lebih aku puasa upload konten di YouTube. Tapi malam ini aku bakal balik lagi, insya Allah bakal rutin upload lagi seperti biasanya. Dan malam ini aku akan ngebahas tentang salah satu kasus pembunuhan yang baru terjadi sekitar 3 bulanan yang lalu di Indonesia. Dan tersangkanya adalah suami dari korban sendiri. Buat kalian yang mau tahu kisah lengkapnya, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Nah, kejadian yang mau aku ceritain kali ini, kasus kriminal yang akan aku bawakan hari ini, itu terjadi di tahun 2021 kemarin, lebih tepatnya hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 2 dini hari. Sebelum kita masuk nih ke apa sih rentetan kejadian hingga terjadinya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ini, aku akan menceritakan sedikit tentang latar belakang dari korban yang bernama Sarah Sessa. Jadi langsung aja kita masuk ke latar belakang dari Sarah Sessa. Nah, jadi sekarang aku akan ngebahas tentang background atau latar belakang dari korban yang bernama lengkap Sarah Sessa. Nah, Ibu Sarah ini merupakan tenaga kerja wanita di Arab Saudi sana. Dan ketika ibunya Sarah ini menjadi TKW di Arab Saudi, dia bertemu dengan seorang laki-laki Arab yang bekerja sebagai tentara di sana. Ketemulah ibunya Sarah sama laki-laki ini, jatuh cintalah mereka, menikah, dan lahirlah si Sarah ini, ya kan. Nah, bertahun-tahun setelah Sarah ini lahir ke dunia, sayangnya ayahnya Sarah yang tentara Arab Saudi tadi, orang asli Arab tadi itu, ya kan, itu meninggal dunia karena udah hidup berdua aja, sebatang kara mereka berdua di sana. Ada sih memang keluarga dari pihak ayahnya Sarah, ya kan, tapi kan ya mungkin mereka nyamannya tinggal berdua aja gitu, Sarah sama ibunya. Akhirnya Sarah dan ibunya ini memutuskanlah untuk balik lagi ke kota asal sang ibu di Cianjur. Tapi ketika mereka nih mau pindah ke Cianjur, pihak dari keluarga ayahnya Sarah ini meminta Sarah untuk tetap tinggal bersama mereka gitu loh. Karena mungkin dari bayi udah kenal deket kan sama Sarah, udah tahu Sarah tuh anak dari salah satu anggota keluarga mereka, cucunya mungkin. Jadi mereka udah punya rasa sayang sama Sarah atau semacamnya. Jadi pengen Sarah ini tinggal bareng sama mereka. Tapi Sarah yang namanya dia mungkin gak mau jauh dari ibunya, sang ibu juga gak mungkin dong melepaskan anaknya tinggal di luar negeri jauh dari dia, ya kan? Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah ke Cianjur berdua dan tinggal di sana. Tapi aku lupa nih ngasih tahu sama kalian, keluarga Sarah di Arab Saudi ini mempunyai tetangga yang bernama Abdul Latif. Jadi Abdul Latif ini tinggalnya hanya berbeda 2 rumah dari rumah keluarga Sarah di Arab Saudi. Jadi rumah Sarah itu misalnya di nomor 2. Nah, rumahnya si Abdul Latif ini ada di nomor 5 gitu loh. Jadi kayak beda 2 rumah Sarah, ya kan, rumah tetangganya, nah barulah rumahnya si Latif ini gitu loh. Nah, tolong diingat ya, nama tetangga Sarah ini Abdul Latif. Nanti kalian bakal tahu nih kenapa sih aku suruh kalian nginget nama si Abdul Latif ini. Ingat ya, ingat nih nama tetangga Sarah, keluarga Sarah di Arab Saudi bernama Abdul Latif ya. Ingat, catat. Nanti akan aku kasih tahu kenapa aku suruh ingat, oke? Nah, udah nih kan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia, lebih tepatnya ke Cianjur. Ibunya Sarah dan Sarah pun hidup bahagia, adem ayem, tenang dengan keluarga besar ibunya Sarah yang ada di Cianjur. Sarah pun tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik, ramah. Bahkan orang sekitar mengatakan bahwa Sarah itu merupakan tipe wanita yang sopan, terus sering negur-negur orang, nggak sombong, dan sangat soleha, kata orang di sekitar situ. Bahkan keluarga Sarah pun mengatakan hal yang sama. Tapi kebahagiaan, ketentraman, adem ayemnya keluarga Sarah dan ibunya ini itu terganggu ataupun hilang begitu saja karena hadirnya sesosok laki-laki yang memporak-porandakan kebahagiaan keluarga dari Sarah Sessa dan ibunya ini. Siapa sih laki-laki yang aku maksud di sini? Aku akan mulai nih masuk ke sedikit demi sedikit kronologi terjadinya kasus
kriminal yang tadi aku ceritakan. Oke, kita masuk dulu ke kronologinya dan kita akan ceritain dulu nih, siapa sih laki-laki yang aku maksud merusak kebahagiaan dari Sarah Sessa dan ibunya. Nah, siapa nih laki-laki yang dari tadi aku omongin, laki-laki yang ngerusak dan memporak-porandakan kebahagiaan Sarah dan ibunya ini? Laki-laki ini adalah laki-laki yang berasal dari Arab Saudi dan sudah menetap di Cipanas selama 6 tahun. Nah, laki-laki ini di Cipanas ini merupakan pengusaha ataupun pembisnis kayu gaharu yang diekspor ke Arab Saudi sana dan Timur Tengah. Jadi orang Arab Saudi ini memang sengaja ke Cipanas, udah 6 tahun dia di Cipanas, dan dia pun bisnis kayu yang diekspor kembali ke Arab Saudi. Siapa coba yang bisa tebak siapa nama laki-laki Arab Saudi yang ada di Cipanas selama 6 tahun ini? Coba kalian tebak-tebak dulu, coba ayo. Tadi aku suruh inget-inget nama orang kan? Siapa tebakannya? Kalau tebakan kalian adalah tetangga dari keluarga Sarah selama mereka di Arab Saudi, jawabannya 100. Karena laki-laki yang aku maksud adalah Abdul Latif, yang lain dan tidak bukan adalah tetangga dari keluarga Sarah ketika mereka menetap di Arab Saudi. Yang beda cuma 2 rumah itu tadi loh. Nah, tapi kok bisa nih? Dari mana nih awal mulanya kok si Sarah bisa kenal sama Abdul Latif ini, ya kan? Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu ya, kalau Abdul Latif itu waktu ketemu Sarah ini, dia berumur 29 tahun, sementara Sarah sudah berumur 21 tahun. Jadi bedanya cukup jauh ya, 8 tahun, tapi ya masih normal-normal juga lah, bukan yang tiba-tiba ketemu om atau sugar daddy gitu kan. Nah, jadi awal mula ketemunya itu ada yang bilang temennya Sarah ini membawa Abdul Latif ke rumahnya si Sarah, tapi ada juga nih yang bilang bahwa Abdul Latif ini sebenarnya sudah memang mengincar si Sarah nih dari di Arab Saudi sana. Makanya dia sengaja pindah ke Indonesia dan akhirnya memutuskan untuk menghampiri Sarah kembali gitu loh. Dan ketika Abdul Latif ini ketemu sama Sarah yang udah tumbuh dewasa, tumbuh remaja ya kan, udah 21 tahun loh waktu itu, dan pas ngeliat nih, cantik banget Sarah ini ya kan. Dia pun langsung nih jatuh cinta, kepincut sama fisiknya si Sarah. Saat itu juga dia jatuh cinta sama si Sarah, udah mentok tok jatuh cinta banget sama si Sarah, perempuan blasteran Arab dan Sunda ini ya kan. Mengagumilah kecantikannya si Sarah ini. Udah dong, karena dia udah jatuh cinta banget nih, akhirnya si Abdul Latif ini memutuskan untuk langsung tancap gas melamar si Sarah. Langsung kan dilamar nih si Sarah, tapi langsung juga ditolak sama si Sarah. Ya kali lah, orang baru datang namu ya kan, terus tiba-tiba langsung jujuk-jujuk ngelamar, siapa yang nggak shock kan? Tapi nih ya, udah ditolak sekali sama Sarah, nggak patah semangat lah si Abdul Latif ini kan. Tetap dicobanya, sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali juga ditolak sama si Sarah. Dia pun ya akhirnya memang dasar udah kepincut banget kan sama si Sarah, pengen gimana caranya Sarah tuh harus jadi punya aku gitu lah ya kan. Nah, dia mikir lah nih, udah 3 kali nih aku ditolak sama si Sarah kan lamarannya, gimana caranya supaya Sarah ini mau nerima aku, pelan-pelan ngebuka hatinya buat aku. Mikirlah keras kan si Abdul Latif ini. Nah, dan akhirnya dia memutuskan untuk membelikan sebuah sepeda motor kepada si Sarah ya kan. Berharap dengan dikasih nih hadiah ke Sarah berupa sepeda motor, Sarah punya nih kayak keinginan untuk membuka hatinya untuk menerima si Abdul Latif ini. Dan kalian tahu gak sih, ketika si Sarah ini dikasih motor sama si Abdul Latif, dia mau dong sama si Abdul Latif ini. Dia nerima hadiahnya dan ngelihat si Sarah merespon baik apa yang dikasih sama dia ya kan. Abdul Latif pun mikir nih, nggak ada nih buang-buang waktu, nggak boleh nih aku buang-buang waktu, tancap gas lagi, langsung dia melamar Sarah untuk yang keempat kalinya. Dan mengagetkannya adalah Sarah menerima lamaran Abdul Latif yang sudah dia tolak 3 kali loh dia nolak lamaran si Latif ini ya kan. Udah nih, nah terus nih pasti kalian mikir kan, jangan-jangan si Sarah ini nerima lamaran Latif karena dikasih motor gitu kan. Matre nih Sarah nih, pasti ada kan orang-orang yang mikir kayak gitu. Tapi enggak juga kok. Bahkan orang-orang di keluarganya Sarah dan orang-orang sekitar Sarah yang memang mengenal Sarah mengatakan bahwa Sarah itu bukan orang seperti itu, bukan perempuan matre, bukan yang nerima Abdul Latif karena dikasih motor bla 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 ini itu, enggak kayak gitu. Katanya dia memang nerima si Abdul Latif itu karena mungkin tergugah lah hatinya dengan keseriusannya si Abdul Latif ini.
udah cangcincong mulutnya udah gak jelas banget kamu ya. Tergugah intinya sama keseriusannya si Abdul Latif ini. Dan juga ya kan, si Sarah ini katanya keluarga Sarah ini juga nggak enak nih lama-lama dilihat orang sekitar, karena Abdul Latif ini udah lebih dari 3 kali kan nyamperin keluarga Sarah untuk melamar si Sarah. Dengan alasan itulah Sarah menerima Abdul Latif menjadi calon suaminya, lamarannya. Dan gak perlu lama-lama lagi ketika lamaran dia diterima, ya kan, usaha dia gak sia-sia nih, udah diterima nih sama si Sarah Sesa lamaran aku, ya kan. Langsung lah nih sama si Abdul Latif dinikahkannya lah si Sarah ini. Tapi kalian tahu yang bikin miris sama cerita kali ini adalah pernikahan yang dilangsungkan Sarah dan Latif ini bukan pernikahan yang kayak kita bayangin sah secara agama dan hukum, enggak. Tapi mereka ini hanya melakukan nikah kontrak atau kawin kontrak gitu loh. Jadi ya kalian tau lah gitu kan. Nah aku pas bacanya, aku mikir gini loh, kalau laki-laki memang sayang dan tulus sama perempuan, ngapain dia nikahin perempuannya nikah kontrak, kawin kontrak gitu loh. Itu kan namanya kan dia udah punya niat gak bagus kan. Kalau kontraknya habis, kontraknya berakhir sesuai dengan perjanjian atau bla 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 apa itu aku juga kurang mengerti. Ya udah ditinggalin dong, kayak gitu aja berarti kan. Bo ya kalau memang beneran dia secinta itu sama si Sarah sampai rela 3 kali lamar ditolak masih juga usaha gitu kan. Tapi kenapa dinikahinnya nikah kontrak, kawin kontrak gitu loh. Tapi ya udahlah ya, karena toh juga keluarganya Sarah dan Sarah pribadi juga waktu itu mungkin nggak keberatan dengan keputusan kawin kontrak mereka berdua. Udahlah, kawin kontrak lah mereka berdua kan. Tapi kalian tahu dong pasti, yang namanya kawin kontrak pasti ada perjanjian di dalamnya. Dan bener aja dong, kawin kontrak antara Abdul Latif dan Sarah Sesa ini ada nih beberapa perjanjian yang ada di dalamnya. Termasuk yang pertama, Abdul Latif itu akan memberikan Sarah Sesa sebuah mobil, sebuah villa, dan sebuah rumah makan jika mereka berdua sudah resmi menjadi suami istri atau sudah menikah. Dan perjanjian kedua, jika Abdul Latif tidak menyanggupi atau tidak memberikan apa yang dijanjikan di perjanjian pertama, maka sama saja si Abdul Latif ini udah menalak si Sarah dan dikenai denda 1 miliar rupiah. Itulah isi perjanjian kawin kontrak mereka gitu loh. Beberapa isi perjanjian kawin kontrak mereka gitu kan. Udah kayak gitu nikah, perjanjiannya ditandatangani sama mereka berdua, udah kan sah nih jadi suami istri. Nah udah kan, udah sah nih Abdul Latif menjadi suami dan imam dari Sarah Sesa. Dikirain kan namanya kita nikah sama laki-laki yang mencintai kita ya, laki-laki yang ngejar kita sampai segitunya, sampai ditolak berkali-kali tetap aja mau aja, pokoknya mau sama si Sarah gitu kan. Oh kita bakal dicintai, bakal dapat perlakuan yang semua wanita-wanita idam-idamkan. Tapi ternyata Abdul Latif ketika sudah menjadi suaminya Sarah, Abdul Latif berubah menjadi laki-laki yang posesif, terus gampang marah, temperamental, kadang juga kasar. Bahkan ada yang ngomong nih kalau si Abdul Latif ini sering main tangan nih atau KDRT sama si Sarah. Nih ya, sampai-sampai nih saking posesifnya si Abdul Latif ini nggak boleh Sarah Sesa ini pergi kemanapun. Pokoknya Sarah itu harus nempel terus sama dia, harus bareng-bareng terus sama dia, mau kemanapun, jam berapapun, dimanapun juga itu harus selalu bareng sama dia. Nggak boleh Sarah tuh pergi kemana-mana. Bahkan ke warung depan rumahnya aja Sarah tuh nggak dibolehin sama si Abdul Latif ini. Jangankan ke warung depannya sendirian, nemenin ibunya belanja ke pasar aja boleh, kemana-mana. Pokoknya harus di rumah sama aku, titik. Dan kalian mau tau gak sih, ada nih agak geli juga gitu kan. Padahal suaminya kan si Abdul Latif ini kan. Tapi ternyata Abdul Latif ini nggak bisa bawa motor dan nggak terlalu pintar bawa mobil juga. Jadi setiap mereka mau keluar nih dan harus pakai motor, itu yang ngeboncengin si Sarah dong. Sarah yang bawa motor dan si Abdul Latif suaminya itu duduk di belakang. Ya kali gak sih, maksudnya istri yang boncengin suami, dan suaminya yang badannya gede, orang lagi kan. Terus nih ya, waktu itu juga nih, dia kan gak terlalu pinter mengendarai mobil nih ya kan. Udah nih, tapi dia tetap kan harus bawa mobil walaupun gak terlalu bisa dan kacau sih malah ya kan. Sampai-sampai nih, dia tuh sering banget nih parkir mobil tuh
nggak jelas, entah di mana, entah ya di tengah jalan, parkirnya agak miring gimana, pokoknya nggak bisa parkir mobil tuh dia nggak bisa gitu loh. Sampai-sampai ya itu ngeganggu banget warga-warga yang ada di sekitar rumahnya si Sarah dan ya rumahnya mereka berdua itulah. Warga mau marah mau kesel juga percuma karena ternyata si Abdul Latif ini nggak bisa bahasa Indonesia. Ya Allah, dah gak bisa bahasa Indonesia, dia cuma bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi warga mau ngoceh-ngoceh, mau cangcing-cong juga sama si Abdul Latif ini, padahal dia cuma cengok doang kan, dia nggak ngerti sama sekali itu warga ngomong apa. Daripada capek warga ngomel juga si Abdul Latif enggak ngerti juga kita ngomong apaan ya kan, udah didiemin aja. Makan hati aja itu warga sama kelakuan si Abdul Latif yang parkir mobil seenak jidatnya tuh. Kebayang gak sih rasanya jadi warga-warga di sana kesel nih sama orang cuma mau ngomel, itu orang nggak ngerti bahasa kita, tapi kalau nggak ngomel ngegerunek ya kan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Nih ya, sama satu lagi aku lupa bilang sama kalian, saking posesifnya dan dia nggak mau nih jauh-jauh sama si Sarah ini kan, maunya berdua aja. Si Abdul Latif ini sampai sempat nih ngajak si Sarah untuk pindah ke villa aja yuk, yang jauh dari keluarga kamu, jauh dari tetangga-tetangga, yang cuman kita berdua aja lah di villa itu, jangan sampai ada orang lagi. Ya nggak mau lah si Sarahnya ya kan, orang dia pengen tinggal sama ibunya juga gitu loh. Orang gimana sih lama sama ibunya ya kan, ngabisin waktu sama ibunya, sampai si Abdul Latif ini datang ya nggak mau lah dia dipisahin gitu aja sama ibunya. Sesayang itu kan si Sarah ini sama ibunya, dan dia juga takut lah orang suaminya temperamental terus kayak posesif gini juga bisa lama-lama kalau berdua doang ya dipasung kali ya kan. Udah nolak lah permintaan si Abdul Latif untuk tinggal di villa. Si Sarah nih kekeh nih tetap mau tinggal kan dia sama ibunya. Tapi tingkahnya si Abdul Latif ini nggak berubah sama sekali, malah makin parah. Dia makin kasar, makin suka marah-marah dengan hal yang sepele, nggak perlu marah tuh dia tuh marah-marahnya tuh kacau banget. Terus orang ini cekcoknya tuh bener-bener cekcok tuh hampir tiap hari. Tetangga-tetangga tuh hampir denger mereka tuh ribut aja katanya. Sampai mungkin ibunya tuh udah gede gak sih denger, udah gede anaknya tuh dicaci maki terus sama si Abdul Latif ini ya kan. Sampai nih puncaknya ya, puncak dari KDRT dan semua caci maki si Abdul Latif ini berakhirlah di hari Sabtu tanggal 20 November pukul 2 dini hari yang aku bilang di awal tadi. Kenapa nih maksudnya KDRT-nya berakhir nih? Kenapa dia tobat? Enggak tobat sama sekali, enggak insaf sama sekali, enggak berkurang sama sekali temperamental, malah makin jadi. Ya Allah. Satu tarikan nafas ya, Abdul Latif emosi, ya Allah emosi. Nih ya kan. Jadi waktu malam-malam hari Sabtu itu si Abdul Latif ini curiga nggak jelas aja, tiba-tiba dia curiga aja sama istrinya. Katanya, kamu selingkuh ya? Kamu punya selingkuhan ya? Kamu selingkuh kan sama pria si ini ngoceh lah si Abdul Latif ini ya kan. Marah-marah lah dia, pokoknya segala macam, entah bahasa apa ya. Dia kan ngomongnya bahasa Arab kan atau enggak bahasa Inggris ya kan. Pasti dia ngoceh merepet lah, mau dicaci makinya lah si Sarah ini. Sarah kan bilang dong, enggak lah aku nggak punya selingkuhan. Orang ya gimana mau selingkuh pak? Gimana mau selingkuh? Keluar sejengkal dari rumah aja ya Allah, nggak boleh. Sabar, tahan ya kan. Udah dituduh tuh, dicecer terus sama si Abdul Latif ya kan. Tetap juga kata Sarah, enggak, orang dia nggak selingkuh ya, dia ngotot lah, orang dia ngebela dirinya juga ya kan. Tapi karena memang dasar si bekicot si Abdul Latif ini memang dasar orangnya temperamental, nggak mau kalah, kasar, KDRT. Terus apa lagi? Semuanya yang jelek-jelek lah dimakan sama si Abdul Latif ini ya kan. Dia nggak terima dong istrinya nggak mau ngaku. Pokoknya di mata dia istrinya itu selingkuh, titik tanda seru gitu kan. Dia pun akhirnya menyiksa Sarah, memukuli Sarah. Pokoknya KDRT abis-abisan lah sama si Sarah. Bukan cuman verbal doang, tapi udah fisik dihabisin sama si Abdul Latif ini ya kan. Gak cuman sampai di situ aja, saking marahnya mungkin udah emosinya tuh meluap-luap, udah nggak tahan lagi dia ngelihat si Sarah ini ya kan. Dia pun akhirnya ngambil nih botol minuman keras gitu, air keras gitu, dan disiram ke tubuh istrinya ini. Jadi seluruh badannya si Sarah itu melepuh karena kena air keras itu ya kan. Udahlah sakit badannya disiksa sama si Abdul Latif, suaminya sendiri nangislah si Sarah ini. Nambahlah disiram air keras tuh, nambahlah dia kayak merintih
kesakitan banget sampai teriak, dan jam 2 malam loh. Lokasinya tuh pasti sepi banget kan jam 2 malam. Ngedenger ada suara rintihan si Sarah ini, warga-warga lain pada bangun dong, terutama orang-orang yang di rumah, yang di dekat-dekat rumahnya kan, keluarganya si Sarah ini bangunlah, heboh lah. Dan ketika ngelihat warga pada berlarian keluar nyari di mana sumber suaranya, si bekicot Arab ini ya, si Abdul Latif ini langsung lari naik motor. Kalian inget kan, dia tuh nggak terlalu bisa naik motor, bahkan nggak bisa naik motor, tapi karena udah ketakutan tadi, dia akhirnya lari tuh pakai motor. Aku juga nggak tahu tuh junjungannya sampai mana dia lari naik motor tuh ya. Udah lari naik motor. Udah kan, datanglah semua warga nih ngedenger si teriakannya si Sarah ini kan. Waktu ngedengerin teriakannya si Sarah itu, warga tuh ngeliat kalau si Sarah tuh udah berada di luar rumah dalam keadaan yang hampir, maaf, tanpa busana sama sekali, dan badannya semua melepuh karena kena siraman air keras tadi. Nah, ya Allah, gimana perasaan ibunya si Sarah tuh ya, ngelihat anak yang dia sayang, anak semata wayang, perempuan satu-satunya yang dia rasa tuh bakalan dijagain sama laki-laki, tepat si Abdul Latif nih. Nah, ternyata malah berakhir tragis kayak gitu. Dan dalam kondisi kesakitan yang udah luar biasa banget sakitnya, pasti udah disiksa duluan, baru disiram air keras, si Sarah ini sempat ngomong kalau pelakunya adalah suami saya, pelakunya adalah Abdul Latif suami saya, dia bilang kayak gitu. Udah gak lama setelah itu, ngelihat kondisi Sarah yang udah sangat mencemaskan, bahkan udah mengenaskan banget lah, akhirnya semua pun memutuskan untuk membawa Sarah ke rumah sakit untuk diperiksa dan ditangani terlebih dahulu dengan harapan bisa diselamatkan, ya kan. Udah nih, karena mereka sudah mengantongi kan identitas pelaku dari hancurnya tubuh si Sarah yang menyebabkan Sarah punya luka bakar sekujur tubuh 80% kayak gitu. Akhirnya mereka pun melaporkan ke Kapolsek Cianjur, ya kan. Ditindaklanjutilah langsung sama polisi-polisi di sana. Untungnya polisi di sana gercep banget. Udah 4-5 jam pasca kejadian ini, polisi pun mendapatkan laporan bahwa ternyata tersangka utama si Abdul Latif ini berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak pulang ke Arab Saudi. Mau kabur ya, udahlah nyiksa bininya, ya kan. Terus dia mau kabur langsung ke kampung halaman di Arab Saudi gitu. Ya nggak bisa dong. Polisi langsung gercep nih, kerjasama sama petugas bandara untuk nyebarin fotonya si Abdul Latif ini, atau gimana lah caranya supaya si Abdul Latif ini nggak dibiarin pergi dulu nih dari Bandara Soekarno-Hatta ke Arab Saudi, ya kan. Nah, ketika polisi sampai di sana, dicegat lah si Abdul Latif ini. Berhasil dong petugas bandara nyegat dia, dan dia pun dicegat dalam kondisi Abdul Latif ini sedang mau beli tiket pesawat. Beli tiket pesawat bisa langsung di bandara ya, bukannya online. Terus sekarang masih bisa di bandara. Terus udah kan, ditangkap lah si Abdul Latif ini, dibawa lah kan sama polisi ke Kapolsek Cianjur. Udah dibawa ke sana, diadililah si siapa tadi namanya, Abdul Latif ini, ya kan. Nah, udah nih, waktu si Abdul Latif ini ditangkap dan dibawa ke Kapolsek sana, Abdul Latif ini dikenakan pasal berlapis. Pasal pertama yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Tapi kalian ngeh nggak sih, ada salah satu pasal yang agak janggal nih, ya kan? Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Loh, kok berencana? Bukannya dia ribut-ribut tiba-tiba cekcok gitu, nggak sengaja nyiram air keras ke istrinya, terus istrinya kesakitan gitu? Oh, enggak. Setelah diselidiki sama polisi nih, ternyata si Abdul Latif ini sudah memesan air keras itu beberapa hari sebelum kejadian secara online. Jadi itu tuh bukan air keras yang tiba-tiba ada di rumah atau sengaja dia beli saat itu atau gimana, enggak. Tapi itu memang disiapin sama si Abdul Latif itu dan dibeli secara online beberapa hari sebelumnya. Ditanyalah sama polisi, ini air keras kamu pesan secara online buat apa? Berarti kamu sudah ngerencanain pembunuhannya ini ya, Abdul Latif atau siapa dipanggil, nggak tahu dah gue. Terus jawaban si Abdul Latif apa? Oh, enggak pak, dia jawabnya pakai bahasa Inggris kali, nggak tahu juga. Oh bukan pak, itu air keras saya beli itu buat ngebersihin kerak-kerak di rumah, bersihin kotoran-kotoran di dinding rumah, di lantai rumah. Bodoh amat alasannya apa, masuk akal gak sih? Ya Allah, dah ilah.
Mbok ya kalau kayak gitu tuh persiapkan dengan matang gitu alasannya. Enggak, tapi bukan ngajarin buat melakukan pembunuhan berencana ya, bukan. Maksud aku tuh kayak ini orang ada bego-begonya juga gitu. Nah, karena semua pasal-pasal yang dilimpahkan dan ternyata bukti yang didapatkan bahwa dia memang merencanakan pembunuhan istrinya ini, maka Abdul Latif pun dihukum penjara seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati. Bagus, hukuman mati aja nggak sih? Atau enggak sekalian biar hukumannya sama, disiram air keras juga, jadi dia ngerasain apa yang dia perbuat sama istrinya itu loh. Jangan berani berbuat tapi nggak mau ngerasain hal yang sama. Aku kesel banget sama cowok kayak gini. Maaf ya Allah. Terus buat kalian yang mau tahu kabar dari Sarah Sessa, istri dari Abdul Latif yang disiram sama si bekicot Arab ini pakai air keras, kabarnya sayangnya Sarah Sessa tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia di usianya yang masih berusia 21 tahun. Cewek secantik Sarah Sessa bentukannya udah langsung berubah karena menikahi lelaki yang salah, yang diharapkan tuh bisa jadi penyelamat dia, yang dilihat itu benar-benar mencintai dia, sampai 3 kali ditolak tetap mau ngelamar gitu kan. Ternyata zong. Ini buat siapapun lah yang nonton ini dan belajar dari kasus ini, jangan mudah percaya dengan apapun yang dilakukan ataupun apapun yang dikatakan sama orang, karena namanya orang, terutama laki-laki ya, biasanya itu akan melakukan berbagai cara sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Kayak si Abdul Latif ini, tapi mungkin ya nggak semua laki-laki kayak dia, tapi ada aja bentukannya kayak bekicot sih Abdul Latif ini. Pokoknya kalian hati-hati aja, pintar-pintar milih, jangan percaya sama bualan-bualan dan tingkah-tingkah buaya-buaya macam ini ya, oke? Dan kalian tau gak sih, kasus ini menyita perhatian Bupati Cianjur, yaitu Bapak Herman, dan mengatakan bahwa Sarah ini merupakan korban dari kawin kontrak, dan beliau juga menghimbau bahwa seluruh warga Cianjur harus menghindari kawin kontrak ini dan jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis kawin kontrak. Ya udah, buat apa juga gak sih kawin kontrak kalau memang sama-sama cinta, sama-sama tulus, ya udah kawin secara sah hukum dan agama aja kan, aman gitu loh, aman buat perempuannya dan aman juga buat laki-lakinya. Kalau kayak nikah kontrak ini kan yang rugi perempuan kan, kalau menurut aku ya. Menurut kalian gimana tentang nikah kontrak ini? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu videonya kali ini. Terima kasih yang udah mau nonton sampai habis. Maaf banget kalau aku ngomongnya agak belepotan hari ini dan terlalu menggebu-gebu karena aku emosi banget, apalagi ngelihat bentukan si Abdul Latif ini. Ya Allah, nggak bersyukur banget gitu loh. Bukannya udah numpang cari cuan di Indonesia, nikahin orang kita juga, bertingkah pula. Aku berharap dia udah mati. Sumpah aku berharap itu. Aku munafik, aku berharap itu terjadi sama dia. Tapi nggak tahu sih, dia sekarang jadinya dihukum penjara seumur hidup deh kayaknya. Menurut kalian hukuman apa sih yang pantas didapatkan oleh orang-orang semacam si Abdul Latif ini? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel aku. Yang nonton tapi belum subscribe dulu channelnya di bawah ya. Diklik dulu, ditunggu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Komen-komen di bawah juga untuk ide, video, dan saran lainnya. Dan ya, terima kasih. Insya Allah aku bakal ngupload kembali lagi kayak Kamis, malam Jumat, malam Minggu,